teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Widyatama. Saya mahasiswa aktif semester 3 Universitas Bunda Mulia, NIM 19/19/01/27. Di dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan makanan yang berasal dari daerah Gianyar, Bali, yaitu nasi tepeng. Nasi tepeng adalah kuliner atau makanan khas Bali yang ada di daerah Gianyar. Mengapa disebut nasi tepeng? Sebab nasi tepeng merupakan masakan tradisional yang dibumbui oleh berbagai jenis rempah-rempah komplit atau lengkap yang disebut juga dengan bumbu basa genap. Makanan ini memiliki rasa pedas dan berempah. Untuk mencicipi nasi tepeng khas Bali, para wisatawan perlu menunggu di pagi hari saat sarapan pagi, karena nasi tepeng hanya tersedia di pagi hari saja sebagai menu sarapan warga yang ada di Gianyar. Tidak sulit untuk menemukan nasi tepeng karena di sekitar Gianyar sudah banyak bertebaran penjual yang menjual nasi tepeng. Nasi tepeng sendiri bisa sampai ke daerah Gianyar, Bali karena makanan ini sudah menjadi makanan turun-temurun yang digunakan masyarakat Hindu di Gianyar, Bali sebagai menu sarapan wajib pada saat perayaan Hari Raya Nyepi. Para masyarakat akan menghidangkan nasi tepeng sebagai menu santapan saat berada di dalam rumah dan beribadah bagi yang tidak melaksanakan puasa. Hari Raya Nyepi sendiri dilakukan setahun sekali, seperti Hari Raya keagamaan pada umumnya. Ketika Hari Raya Nyepi tiba, para masyarakat yang ada di Bali dilarang melakukan aktivitas apapun sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka, termasuk tidak boleh memasak ataupun makan. Jadi, nasi tepeng merupakan makanan penolong bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa. Untuk bahan-bahan membuat nasi tepeng yaitu ada 350 gram beras yang sudah dicuci bersih, 400 ml air, 200 ml santan, 4 lembar daun salam, 2 batang serai, 1/4 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, 150 gram nangka muda yang sudah dipotong-potong, dan 1 buah terong ungu yang sudah dipotong-potong juga. Untuk bumbu halusnya ada 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 bungkus bumbu nasi goreng full ayam. Untuk cara membuatnya sendiri, nasi tepeng pertama campurkan beras, air, dan santan. Kemudian masukkan juga daun salam, serai, dan kunyit. Selanjutnya tambahkan garam dan bahan-bahan bumbu halus. Terakhir tambahkan nangka dan terong yang sudah dipotong-potong. Lalu aduk dan masak dalam penanak nasi hingga matang. Selanjutnya, setelah matang, sajikan nasi tepeng selagi masih panas. Makanan khas Bali dari daerah Gianyar ini sangat mudah untuk ditemukan wisatawan. Wisatawan bisa datang ke pasar Senggol yang ada di daerah Gianyar saat pagi hari. Sebab harga nasi tepeng itu sendiri tidak mahal, cukup merogohkan kocek. Dengan harga 10.000 saja wisatawan sudah dapat menikmati nasi tepeng khas Gianyar dengan porsi yang super besar, alias sudah pasti kenyang. Bagi para wisatawan asing maupun lokal yang seorang muslim, harap berhati-hati jika ingin mencicipi makanan khas Bali di daerah Gianyar, karena sangat jarang sekali tersedia makanan halal yang ada di Bali. Biasanya para pedagang akan menambahkan daging babi di setiap makanan khas daerah mereka. Untuk nasi tepeng sendiri, menurut saya alangkah baiknya dibeli saja, karena untuk dibuat sendiri cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Untuk makanan nasi tepeng sendiri tidak terdapat akulturasi budaya, maka dari itu saya menggunakan makanan ringan yang berasal dari Bali, yaitu pai susu Bali. Pai susu Bali merupakan perpaduan antara pai susu Hong Kong dan Portugis. Awalnya pai susu diperkenalkan oleh Teng Cha Chan pada tahun 1940-an di Hong Kong. Pertama kalinya pai susu dibuat untuk menyaingi restoran dimsum yang sangat terkenal. Tak lama kemudian, pai susu dijual di kafe dan toko-toko roti barat dan Eropa. Ternyata pengunjung sangat menyukainya dan lama-kelamaan jumlah pelanggan makin banyak. Konon pai susu Hong Kong sebenarnya juga telah mengadaptasi makanan tar custard dari Inggris. Maklum saja karena Hong Kong merupakan negara
bekas jajahan Inggris sehingga mengalami akulturasi budaya juga. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.